Ya, saya kan di kamar, gimana sih? Rambut. Kamar saya mau telanjang bulat itu urusan saya lah. Oke, saya narasi dulu sebentar dikit ya. Tadi si Nandri bilang kalau blackout itu gimana? Orang Islam doang yang bisa ngerti ingat ayatnya. Salah. Anda kalau suruh saya khotbah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, Yesus menyembuhkan orang buta, semua saya tahu. Tapi saya nggak perlu hafal secara detail komanya, titiknya, huruf nggak perlu. Karena pelajar menghafal itu pelajar anak SD. Makanya orang Kristen itu lebih mengutamakan ketika kamu tahu cerita itu, perikop misalnya, Yesus memberi 5.000 orang laki-laki. Dari cerita itu maknanya apa yang bisa diambil? Yesus mengangkat 5 roti 2 ikan, dia mengucap syukur. Artinya di tengah masalah apapun, kita mesti bisa mengucap syukur. Itu maksudnya. Bukan menghafal dikit-dikit. Buat apa? Makanya saya bilang, saya tentang banget. Itu nggak masuk akal. Kalau Saya kamu yang bilang, jawab ya, izin Nandar ya, Bentar, tolong bentar. izin ya. Nah, memang harus Uni yang jawab. Silakan nih. dari tadi kau framing nggak pukul lagu sama saya, bilang Yesus kesurupan lah segala macem. Saya nggak Nggak usah ngomong gitu. curhat, malu sama Kak Santi dong. curhat. Semua yang naik ke sini beretitude semua. Datang-datang Jangan marah-marah. tunjukkan Silakan nih, jawab kalau nih. Wanes itu, Kau yang nggak punya ya etika gini dari ya. tadi. Kau diam. Kok saya diam? Tanya Kak Santi, saya Kau diam, beretika saya nggak Kak ngomong. Santi dari tadi Kak? Kau diam, saya ngomong. Jangan Silakan, Kak diturunkan ya, Santi. Bang Loding jangan diturunkan ya, Bang Jacknya Iya. jangan diturunkan. Ya, Nggak apa-apa. baru nggak apa-apa. pinter kamu begitu, biar kamu ngerti. Dan Iya. jangan dipengaruhi. Ya, dari tadi saya diskusi Saya dengan ngomong Kak dulu, Santi, kau tidak diam ada yang dulu. saling Kau diam gini dulu. bro. Kita Kau kasih diam dulu dulu. Bang Jack Jangan guna. berbicara Uni. Kita Kau kasih diam dulu Bang dulu. Oke, Jack. silakan. Ya. Silakan Iya, Bang Jack. tapi silakan. attitude-nya diperbaiki, Jack. Apalagi Nggak masalah Uni. Nggak masalah. Oke, siap Kak Santi. Baik, kalau Kak Santi sudah kontrol, Terima kasih. sama seperti Bang Iya. Oding, Kak Santi Iya. yang kontrol. Kalau kami Kita nggak kasih bisa. sama Bang Jack karena dia baru nanti naik. kau atur sama saya, kau debat berdua sama saya. Iya, silakan. Ya. Iya, nanti saya jawab. Kalau kau Ya, menang, biar Kak Santi aku melihat. kasih paus Nggak kau. apa-apa, biar Serius Kak aku Santi ngomong melihat sama kau. bagaimana. Silakan. Ya kau sudah tahu. Dengar baik ya. Mike ku tentang. Kalau kau tanya sama saya isi Alkitab, ku tahu isinya apa. Cerita dari Injil itu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya ku bisa tahu. Tapi ku nggak perlu tahu hafal sedikit demi sedikit. Ku tahu maknanya yang penting, artinya yang penting. Buat apa sekarang kau bilang pinter? Kau bisa Aramaik, kau bisa Israel, Ibrani, kau bisa Yunani. Mau nggak ku tes sekarang? Ku tes sekarang mau? Kau tahu artinya gak bahasa Yunani atau Ibrani? Mau ku tes? Kau jawab. Boleh Ku Bang kasih Nandar. tulisan mau. Berani gak, Nandar? Gak. Saya nggak bilang bahasa Ibrani bisa. Kan kau bilang pintar bahasa Ibrani bisa. Enggak, aku nggak pinter. Tulisan kau maknain nih artinya ya. Mau? Loh, nggak bisa begitu. Kita ngobrol bahasa Ibrani. Kau Kita ngobrol takut bahasa kau. Ibrani, bisa nggak? Tanya Apa nih dengan sih? Santi ya. Nah, Kau itu dengar siapa ya? sih ini? Orang sebenarnya cuma bisa baca doang. Nggak apa-apa. Kalau Biar aku mau Kak belajar Santi baca melihat sebenarnya Nandar. bisa. Nandar, justru dengan begini biar Kak Santi melihat Nah, perbandingan betul. bagaimana akhlak Muslim dengan akhlaknya orang Kristen gitu. Ya, kelihatan akhlakmu kelihatan dari orang tahu siapa kau kok. Kau penghujat kok. Ya. Kalau kau berani sekarang, kalau kau berani, kutunjukkan bahasa Yunani dan kau maknai arti yang sesungguhnya. Berani? Di sini bukan tempat uji Berani menguji, nggak? bro. Kan kita diskusi di Ngocet sini. yang di atas tuh, teman-teman. Teman-teman, orang ini nggak akan Dia aja berani. dulu. Aku tanya Dia satu cuma hal bisa dulu. baca Kalau doang, kau sanggup, maknanya dia nggak ngerti. Tunggu Kalau Bang. kau mau menguji, berilmu Kalian dulu, tahu bisa Zek. baca hafal tulisan, tapi nggak Ya, ngerti. saya belum arti menanggapi. sesungguhnya. Saya belum menanggapi pernyataan kau tadi. Ayo Ya, silakan. Di sini Bang kami Nandar tidak mau sedang jawab. uji Nandar tuh menguji. nggak Biarkan bisa Bang ya. Nandar Nggak ya, berani ya. sebentar. Tes gak Bukan berani. nggak berani, karena yang mengujinya orang kayak kau. Ternyata nggak Harus bisa. yang menguji itu orang yang lebih pintar daripada Nandar, Silakan. baru Oh, bisa. dia ngomong. Gak perlu tes orang pintar sama orang goblok nih. Iya. Tes sekarang. Berani gak? Gini, gini. Kalau kau mengaku goblok, tolonglah banyak diam dulu. Biar karena Nandar kau jawab. tahu, Nandar gak akan tahu artinya. Aku bacakan bahasa Ini apa itu sih, semua. Nezek? Bang Jack, Ayo, apa? Bang Jack, Bang Nandar Silakan, mau silakan jawab. Nandar. Bang Jack, Nandar, silakan Nandar. tolong Bang Jack. Bang Nandar mau jawab. Ya. ini ya. Kalau menguji, harus lebih pintar. Baik, gini aja deh. Saya akan menerima apapun yang Anda uji kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya. Gimana? Anda gak usah lari Ya, kemana-mana. Loh,
Anda kan menguji, saya minta satu syarat aja. Orang goblok. Saya tuh kan belum apa-apa Saya sudah kasih bilang goblok. tulisannya Gimana nih. sih? Tulisannya. Belum Setelah apa-apa Anda sudah bilang baca, goblok. Anda tahu artinya apa enggak? Netes nih. Iya, kan Anda Kamu mau pilih menguji aja. saya cuma Mau satu berani. syarat nih. Mau Tadi berani. Anda mengatakan Anda paham Bible. Saya cuma mengajukan satu pertanyaan. Kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya, Anda boleh menguji apapun tentang saya. Boleh Oke. nggak satu pertanyaan buat saya? Boleh, silakan. Ya, boleh. Oke. Sekarang saya tanya, Lukas 10 ayat 1 yang diutus oleh Yesus berapa orang jumlahnya? Silakan. Yohanes Nerpas. apa? Lukas 10 ayat 1 Kok kan nggak berapa salah? jumlah Dan nggak aduh, biasa dengarkan. itu. Dengarkan saya. Lukas 10 ayat 1. Dengar dulu, Jack. Dengar dulu lah. Masa kau Jangan nervous, jangan nervous. Agak Lukas nervous. 10 ayat 1. Lanjut, Bang. Berapa jumlah murid yang diutus oleh Yesus? Kalau kau benar, apapun kau katakan, menguji dan lain sebagainya, silakan. Kalau kau benar, tapi kalau tidak benar, berarti kamu memang botol. Silakan. Berapa? Sebenarnya saya akan jawab, tapi sebenarnya kamu tuh pengetesan bahasa kamu tuh nggak ada hubungan dengan ayat ini. Kubacakan ya. Kemudian daripada itu, ini kubacakan. Kemudian daripada itu, Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Ya, 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua, mendahului ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Kenapa? Salah. Bukan 70 yang diutus oleh Yesus, tapi 72. Jadi saya tunjukkan ya Yunaninya. Saya tunjukkan nih. Ya. Lukas 10 ayat ke-1. Iya. Udah salah kan? Lu mau ngetes lu kita Ini kan sendiri gak tahu. terjemahan. Lo sabar dulu. Bang Loding di-mute dulu tolong. Terjemahan. Di-mute dulu. Terjemahan. Tadi kamu sendiri, astagfirullah. Di-mute dulu. Ya, sabar, Bang, Jack. Aduh, ini orang nggak Ganti bisa ini. dulu. Lu belum apa-apa sudah kepanasan. Gantian Iya. Kan udah terjemahan. Silakan Anda. Tadi Anda sendiri yang mengatakan tidak usah hafal, yang penting saya paham. Ketika saya tanya Anda, berapa jumlah murid yang diutus oleh Yesus di dalam Lukas 10 ayat ke-1, Anda menggunakan terjemahan di situ 70 dalam original teks, bukan 70 tapi 72. Saya tunjukkan. Ini kita bukan Google ya, ini kitab langsung. Ya, kalau kau nggak percaya, silakan kau artikan. Nih, saya tunjukkan. Mau ngetes katanya, oh saya ahli, memahami, bisa khotbah. Ditanya salah. Jangan framing. Kau kan nanya Lukas 10 ayat 1. Ya aku jawab lagi. Nih ya, nih. Coba. Nih saya tunjukkan nih bahasa Yunaninya kau. Gak usah lah menguji kita, menguji-nguji lu sendiri nggak becus. Nih gua mah becus. Ya, ntar ya. Nah ini nih lihat nih. Meta de tauta ane dai sen ho kurios eteros ebdomekonta itu 70. Apa di sini? 70 ebdomekonta 2. Kai apelen hautos ana 22. Jeder kon. Yang benar 72. Jadi tidak ada hak kaum untuk menguji saya. Yang berhak menguji saya hanya orang-orang Kristen yang lebih pintar daripada saya. Bambang Nursena kalau berani. Boleh Rita ku Wahyu jawab? kalau berani. Boleh ku Kalau jawab? Anda nggak bisa apa-apa nguji-nguji saya, enak aja lo mau bikin Boleh konten ku lo. jawab? Boleh ku Oke. jawab? Belum. Saya mau ngomong dulu sebelum si Boleh, Zek. enggak, tunggu dulu dong, satu-satu dulu. Teman-teman, Saya dulu. belum, Oke. enggak. Saya minta Sabar dulu, dulu lu waktu. kepanasan Ya, banget. sebelum Bang sabar, Loding, Zek. Uniripa Bang. Ya, Enggak, sabar, satu-satu Zek. dong. Iya Kan dia loh, ngomong, kau saya mesti jawab dong. sejak kapan room ini bisa punya kamu jadi moderatornya, Zek? Bahkan saya lebih berkuasa daripada kamu loh, Zek. Etikanya itu, dia kan statement. Etikanya saya yang bicara dulu ya, karena dari tadi saya diam. Dengarkan teman-teman ya, saudara Sabar kita dulu, Zek Bang ini Jack, biarkan tadi Uni dulu, menyepelekan. Aris, kamu bilang. Iya, tadi dia merendahkan dan menyepelekan transmisi Quran dengan metode hafalan dan pengetahuan tentang bahasa asli. Lalu dia bilang, nggak perlu, nggak penting, yang penting ngerti maknanya. Heh, saudara-saudaraku, kalian yang bahkan kitabnya saja masih ada aplikasinya, di kitab kalian ada pegangannya, masih kalian nggak bisa memahami kitab kalian. Masih bertentangan dengan yang satu dengan yang lain, makanya kau bukan Tritunggal, kau Oneness. Lalu kau bilang, kami bisa memahami. Nah, jangankan kalian yang tidak menghafal,
Kalian yang punya buku di tangannya masing-masing, kitabnya sama aja, maknanya aja beda-beda. Bagaimana orang seperti Anda berhak menyepelekan metodologi penjagaan Quran dengan hafalan dan bahasa aslinya? Itulah bukti tadi kenapa Nandar itu belajar bahasa Yunani. Karena akhirnya dia tidak mau dibodohi oleh terjemahan. Sementara kau tadi mengikuti terjemahan yang keliru. Secara teks aslinya ternyata 72. Sementara di kitab yang kau baca secara terjemahan itu 70. Maka kau tersesat, Nandar yang benar. Begitu Sudah. juga dengan Kak Santi ini dengan kau itu beda pemahaman. Kau Wanes, dia Tritunggal. Lalu kau bilang, buat apa ngafal, yang penting paham maknanya. Makna menurut kau itu berbeda dengan makna yang menurut Kak Santi, bro. Jadi Sudah. jangan merendahkan metodologis. Belum. Jangan metodologi agama orang lain kalau kau tidak punya metodologi yang lebih hebat. Diskusi saja baik-baik di sini. Kenapa menunjukkan seperti itu? Justru Kak Santi akan malu melihat kau seperti itu. Nandar tidak begitu kepada Kak Santi. Bang Loding tidak begitu menghargai Kak Santi. Saudarimu perempuan sini sama Kristen aja dihargai oleh saudara saya. Tapi kau dari tadi ad hominem, menyerocos. Santai diskusi itu, ya. Tunjukkan Kau datamu, siapa? tunjukkan Benar, saya pemahamanmu. Ya, saya Oh, melihat gimana? dari tadi begitu. Yesus kesurupan, Coba kita kata Ya, ganti, Bang. silakan, silakan. Bang Jack, coba dijawab Bang Jack yang 70 sama 72 tadi, Bang Oke, Jack. ku jawab ya. Tadi kau bertanya sama saya, di kitabmu tertulis itu berapa orang diutus, betul? Dan kau suruh saya membuka tunggu sebentar. Enggak, saya Tunggu tidak mengatakan itu sebentar. masalahnya. Yang Tunggu saya sebentar. tanya, loh, sebentar kan Anda menuduh saya mengatakan seperti Saya itu. nggak boleh Saya enggak. jawab. Nggak Nih, boleh jawab. saya ulangi lagi. Saya tidak mengatakan dalam kitabmu. Yang saya tanya, di dalam Lukas 10 ayat ke-1, Ya. berapa jumlah murid yang diutus oleh Yesus? Kau mengatakan 70, sementara Ya. di dalam original teksnya 72. Ya. Yang benar yang mana? Ya, Kalau yang benar oke. yang 72, yang 70 itu karya siapa? Kok bisa berbeda Ya. sendiri? Silakan jawab. Oke, ku jawab ya. Karena kau tadi menyuruh aku melihat Lukas 10 ayat 1, dengar baik-baik ya. Makanya ku buka Lukas 10 ayat 1. Tetapi kalau kau bicara original teksnya, jelas di situ 72, 72. Itu yang ku maksud. Itu cuma masalah perbedaan terjemahan. Ku pun nggak setuju. Kan ku bilang, kalau kau sering debat sama saya, kau akan tahu, ku sering nggak setuju dengan LAI. Kenapa? Karena LAI itu banyak terjemahan yang salah. Sarki atau Sark diterjemahkan menjadi manusia. Itu banyak sekali yang ngaco. Tapi kalau kau tanya, itu bukan sesuatu yang urgent. Ngerti gak? Sifatnya. Tapi kalau kau mau benar-benar belajar, kau harus belajar original teksnya. Tanpa harus menghafal. Nggak ada hubungan sama menghafal, aku kasih tahu. Ini udah zaman canggih. Kalau kau merasa seperti aku nih. Ku dulu orang Tritunggal. Setelah ku belajar benar-benar, ku cari tahu original teksnya itu aslinya apa, bahasa Yunani apa, bahasa Ibrani apa. Setelah ku cek, ya kau harus jujur. Oh ternyata terjemahan itu bukan manusia. Ternyata terjemahan adalah daging. Kita harus jujur. Tapi tidak ada hubungan dengan penghafalan. Karena tidak ada ayatnya, hei kamu harus menghafal ya. Sekian, nggak ada. Yang ada, Yesus nyuruh kita menjadi pelaku firman. Sorry ya, aku terusin sedikit. Kenapa aku dari tadi bersikap seperti ini? Kau tanya yang lain-lain, Loding sering debat sama saya, diskusi sama saya. Kami selalu asik. Ya teman-teman Tunggu ya, sebentar. ini dia pelaku firmannya. Diam. Nah, makanya kau takut saya ngomong. Ya, apakah harus ngomong dengan baik-baik terhadap orang-orang seperti kamu? Yang jelas tadi kau bilang Yesus kesurupan. Kataku Yesus kesurupan, padahal aku nggak pernah ngomong Yesus kesurupan. Yang mengatakan Yesus kesurupan kamu. Maka itu kan kau framing. Bagaimana kau nggak mau tegas Definisi sama kesurupan, manusia definisi macam kau? kesurupan. Yang kau Ya, bilang, definisi kesurupan yang apa? kau bilang Yesus itu adalah Yesus di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, kata Yesus. Bapa di dalam Yesus, apakah roh Bapa dalam Yesus? Oke, saya mau tanya samamu sekarang. Kalau kesurupan, rohnya di dalam orang itu doang bukan? Ya, di dalam orang itu. Di luar itu ada gak? Enggak lah, namanya kesurupan. Kesurupan itu kemasukan gimana sih? Masa di Kau luar? memahami kesurupannya beda sama Yesus Ya itu. sudah, ketika kau Yesus mengutip tidak pernah bahwa roh Allah kesurupan, dalam diri ngaco Yesus, kau. apa maksudnya? Kalau kau ngomong masalah Makanya ini, saya habis tanya. kau sama saya. Kalau Ngerti gak? begitu saya tanya Maka dari apa awal aku maksud bilang, dari segala Yesus? kelimpahan Kalau roh Allah. Allah, Makanya ku bacakan raja-raja samamu. Allah apa itu tidak maksud? Nggak usah terbatas. bawa Roh itu raja-raja. tidak terbatas. Langit di atas langit tidak Tenangkan. bisa Ini menampung pelaku roh firman Tuhan. Kak Santi ya. Roh Tuhan adalah memenuhi Kak segala Santi ini kelimpahan pelaku firman nih, tubuhnya Kak. Yesus. Ku kasih tahu samamu. Kelojotan ya. Nih, Makanya malu. kau Ini bilang kelojotan Yesus nih. kesurupan. Pelaku Kau yang firman. Kelojotan. Kau yang Kelojotan. yang kesurupan membuat sebenarnya. saya mengatakan Dengar Yesus baik-baik ya. kesurupan Ini. karena Saudara kau kita, yang kau bilang ngomong sama kalau saya roh Allah pelan-pelan, dalam diri habis kau Yesus. semua sama saya.
Saya kasih tahu. Mau ngancam Iya, tuh nih. kami Malu takut, kau sama kami saya. berempat Aduh, takut nggak sama ada. kau. Kami ketakutan sama kau. Nggak Nggak ada yang bisa ada. didengar. Bang, nggak ada yang bisa didengar jadinya, Enggak, Bang. gini aja, Iya, gini aja karena nih. memang Aku orangnya mau begitu. Saya Udi, ngomong dari tadi aku potong-potong sama dikit. dia. Sabar dulu, Bukan sabar Jack dipotong, nih, Jack nih, di-framing sabar, pula sabar. sama dia. Ku bilang Yesus Jangan kesurupan. takut, jangan Padahal takut. dia ngomong Yesus Bang, kesurupan. bang Loding, ini Oke. gimana gak bisa diam? Oke, saya Pas- simpulkan Mbak tadi Santi. dari Bang Jack. Bang Ya, Nandar, jadi ya saya setuju dengan Bang Jack. Jadi ada perbedaan 70 dan 72, tapi bagi umat Kristen tidak menghilangkan esensi dari makna firman Beda lah, itu. 70 dengan Ya. 72. Ya, maksudnya Sekarang saya makna tanya sama Kak Tuhannya. Santi sama Jack nih. Ya, Yang tunggu dulu, berbeda Bang itu Nandar. terjemahan. Sebentar dulu, yang Ya. membedakan itu terjemahan dengan original teks atau bagaimana? Jadi itu yang salah terjemahan berarti. Terjemahan salah. Ya. Baik, Bang Loding. Cuman Bang Jack. Yang tunggu, salah Bang terjemahan Nandar. ya. Tunggu, Enggak, yang Bang salah Nandar. terjemahan ya. Nanti. Saya mau ke Kalau Bang Jack. sini, Saya kamu mau ke masuk Bang Jack. maaf ya. Bang Jack, Kamu masuk ke sini. Bang Jack, Begitu mereka di boleh Quran, dengar nggak? Saya mau ke Bang Jack sekarang. Berarti kita mengakui kalau manuskrip Bible juga tidak sempurna karena ada perbedaan. Oke, Itu maksud sabar. saya. Kak Boleh Santi, dijawab? Ya. sabar Silakan, dulu, Bang Jack. Bang Jack. Kak Santi, yang tadi salah terjemahannya ya. Bang Loding, tolong aku dilebarin. Aku mau menunjukkan data. Jadi si Jack ini nggak punya ilmu. Saya tunjukkan ya datanya. Kak Santi, lihat ini baik-baik. Nggak punya ilmu. Sabar dulu, Jack nih. Memang Jack nih, begitu, sabar dulu, Zack. sabar Kamu dulu. nggak tahu, Zack. Kalau Kamu kau nggak tahu katakan kan? punya ilmu, balik kau Sabar marah dulu, sama Jack nih. saya. Loh, Zack, kenapa diam kamu kok dulu. jadi tantrum? Kalau kamu berilmu Dengerin tentu dulu. kamu bisa menjawab dengan tenang. Dengerin dulu, Kau dengerin jangan dulu. kemana dari tadi? Ini ilmu, Zack. Ini ilmu, Zack. Tenang, Zack. Ini dikasih ilmu ya. Apa Ya kau udah, dari kalau tadi kau nggak ngomong terima, sama diam saya? dulu. Diam dulu kalau kau nggak Iya. terima, diam dulu ya. Bang Jack, kalau bantah-bantah dengan ilmu lah. Kita di sini Iya. kan semua Ya sama sih status cuma belajar. karena ilmu. Masa Anda Kalian cuma sama- bantah dengan sama saya emosi? ngomong Kalau seperti cuma apa model nih, emosi, Pak? saya lebih Panas. emosi daripada Anda loh. Emosi. Waduh, Ya kalau mau turin-turin Emosi aja, berarti dia. anda nggak punya nyali sama Iya, saya. dengarkan dulu. Dengarkan dulu. Iya, Setelah ini benar, kalau Anda mau benar. turun-turun. Ketika saya ngomong si Rifa Biarkan potong, dulu. kenapa kau nggak mau Nanda, tegur dia? dengar dulu. Oke. Ku jawab, ku tanya samamu. Ya, Ketika dengar kau dulu. ngomong, Baik, ini si tidak Rifa potong, baik. kenapa kau nggak Baik, tegur ini dia? tidak potong. Islam. Oke, ini tidak potong. Iya, dengar, ini tidak potong. Diam dulu. Diam dulu, biarkan dulu Kang Nandar selesai. Habis itu kamu punya waktu, biarkan dulu. Kamu mau bantah itu kan hak kalian untuk membantah Bibel kalian. Tapi bantah pakai ilmu, jangan pakai emosi. Kalau cuma emosi, saya lebih emosi. Saya bisa bakar loh rumah kalau saya emosi tuh. Baik. Baik. Lanjut. Oke, Bang Teman-teman, mudah-mudahan Kak Santi dan teman-teman dapat hidayah. Masya Allah ya. Jadi tadi Bang Jack mengatakan bahwa, terima kasih, tadi mengatakan bahwa ini salah terjemahan LAI, makanya saya nggak menggunakan LAI. Ternyata Kak Santi, yang salah itu bukan terjemahan. Nih saya kasih tahu, teman-teman, kita lihat ya. Ya, kita lihat dan teman-teman boleh cek di website ya. Nah, yang saya pegang, teman-teman ya, sebentar dulu ya, ngeblur. Yang saya pegang ini adalah naskah Sinaiticus, naskah tertua Perjanjian Baru. Oke ya. Jadi yang ada di sini adalah naskah tertua Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, yaitu Codex Sinaiticus pada tahun 360 Masehi. Nah, Bang Jack salah fatal mengatakan kalau yang salah terjemahan. Sementara kita lihat teman-teman ya. Itu tadi kodeks 350. Ternyata kalau kita lihat, nah kalau kita lihat teman-teman ya, sebentar ya yang blur. Nah, di dalam kodeks Textus Receptus 1894 itu ada dalam original teks. Memang di sini tertulisnya 70. Saya bacakan. Metadetrauta anedaisen ho kurios kai eteros ebdome konta. Nggak ada dua di sini. Jadi 70 itu Yesus mengutus 70 orang itu mengutip naskah atau kodeks Textus Receptus yang ada abad ke-15. Dan orang Kristen percaya ini adalah firman Tuhan. Dan orang Kristen juga di samping juga percaya kalau ini adalah firman Tuhan. Makanya Bible nggak bisa dihafal. Yang satu bilang 72, yang satu bilang 70. Yang benar yang mana? Mungkin ada kitab yang mengatakan 70 dan 72 semuanya benar. Pasti yang satu diantaranya ada yang salah. Jadi Anda sudah salah fatal mengatakan itu terjemahan yang salah. Sedangkan 70 itu memang ada, tapi itu abad ke-15.
Yang jadi persoalan abad 15 Textus Receptus diambil dari mana? Nah itulah makanya Kak Santi kenapa Bible nggak bisa dihafal? Ya banyak perubahan, banyak perbedaan. Terima kasih Uni, dilanjut guru saya. Dikecilkan layar saya, Bang Loding. Terima kasih banyak. Nah, oke, silakan. Silakan, Oke. Bang Jack, Anda mau bicara apa coba? Silakan. Oke. Tadi kau sudah bilang, nah makanya aku bilang samamu, ya, yang kerasukan tuh kau. Asal kau tahu aja. Makanya aku bilang tadi. Bahas pakai data, jangan apa nyerang orang, bahas pakai data lah, silakan. Ya, maka aku bilang tadi, terjemahan itu kalau di dalam LAI itu 72, ya kan? Lalu kalau aku baca lagi yang tadi kamu ngomong itu ada 72 dan ada 70. Mana yang benar? Antara dua itu pasti yang benar. Yang jadi masalah adalah itu bukan sesuatu yang urgensi. Yang urgensi itu adalah di mana itu benar-benar Yesus itu mengutus murid-muridnya. Ada hal yang lebih penting daripada itu semua, gitu loh. Di Injil yang satu dikatakan Yesus menyembuhkan orang buta cuma satu, ya kan? Di satu lagi menyatakan Yesus menyembuhkan orang buta 2 orang. Mana yang benar? Yang benar Yesus menyembuhkan orang buta, titik. Coba kalau nabi tetangga saya tuh bisa nyembuhin orang buta, nggak ada ceritanya. Nabi tetangga saya nggak ada ceritanya, saya kasih tahu, ya, gitu loh. Jadi ada hal penting yang punya benang merah, punya esensialnya banget di dalam kitab kami itu. Yesus memberikan keselamatan, hidup yang kekal dan lain sebagainya. Yesus sudah di surga dan lain sebagainya. Itu yang sangat penting buat saya. Jadi kalau masalah terjemahan original teksnya mana yang mau dihafal, itu nggak penting. Yang penting dipelajari dan dilakukan. Kalau kata ayat 70, 72, emang mau dilakukan apa dari situ? Kalau saya jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, oke, karena berdasarkan ayat ini saya mesti cari 70 orang, 72 orang. Itu nggak penting, nggak ada hubungan yang sesuatu yang bagaimana. Yang benar apa? Yesus bilang kalau kamu dijahatin orang, kamu balas dengan kasih, ya kan? Itu ayat yang penting, yang harus dilakukan. Menghafal itu bukan sesuatu yang sangat penting, gitu loh. Yang penting kamu tahu setiap cerita-cerita itu kamu tahu. Kayak saya nih. Di LAI ini kan sudah baca dari kecil LAI kan. Yesus menyuruh orang murid 70 untuk diutus 22 orang. Saya memang baca seperti itu. Iya kan? Lalu kenapa? Kalau saya menghafal 72 sama 70 bisa menghafal. Apa pengaruhnya dengan iman saya? Nggak ngaruh. Jelas. Udah silakan. Oke, besarkan saya. Boleh saya dulu ke Bang Jack? Oke, boleh Kak Santi. Karena ini Setelah Kak sesama Santi ya. Kristen. Iya, Boleh sesama Kak Santi Kristen. dulu. Ya. Iya, Bang Jack, saya kan juga saya Kristen Protestan. Di sini kan saya dari tadi kalau Abang tuh ngikutin, yang saya mau pertanyakan ke Uni itu kan masalah akurasi. Akurasi kitab suci topik kita, seakurat apa. Jadi walaupun ada angka yang berbeda, itu juga salah satu dari elemen akurasi, bukan masalah esensi gitu dah. Nah, maksudnya Bang Jack berarti kita dengan tadi Bang Jack mengakui memang ada perbedaan, berarti artinya kita mengakui memang belum akurat gitu ya, walaupun hanya angka. Karena angka itu juga memiliki makna sebenarnya, Bang. Ini kebetulan aja salah satu indikator kan, artinya ketika ada satu indikator aja yang melihat ini bisa dibuktikan tidak sama, berarti kan kemungkinan ada juga nanti di ayat yang lain. Gitu Bang Jack, coba Boleh diluruskan. jawab, Kak Santi? Ya. Boleh saya jawab ya? Gini loh, Kak Santi. Boleh. Ya. Gini, sesuatu bukti itu kita lihat apa yang paling tua. Ya. Karena nggak mungkin yang lebih muda itu meniru apa yang sudah tua. Setuju nggak? Gimana meniru apa yang sudah tua? Gini. Bukti itu harus kita cari yang umurnya lebih tua daripada yang lebih muda. Ya. Setuju nggak? Ya. Bukti yang sudah ada nih, misal misalnya abad ke-1 atau abad kedua, ya abad ke-1 atau sebelum abad ke-1 itu sudah ada nih buku nih, ya kan? Ternyata di abad ke-7 ada lagi buku yang bercerita tentang abad 1 nih. Sama nih ceritanya. Sabar Jack. Tunggu. Sabar. Yang Jangan mengatakan, potong kita lebih. dengar, sabar, izin sebentar Jack. Izin saya berbicara sebentar dari tadi saja. Yang mengatakan 70 dan 72 bukan Al-Quran. Kenapa abad ke-1, abad Saya ke-7? kasih analogi doang, saya kasih analogi doang Gimana gampang. kau ini?
Saya kasih analogi yang gampang. Tapi aman Bang Loding, aman Bang Loding. Masalah Bang Loding, 70 atau 70. Tunggu sebentar. nanti itu akan Masalah menampar 70 sama mereka Bang. 72, Tenang Bang, Santi, bentar. tenang aman. 70 sama 72 itu, yang mana bukti yang lebih tua? Itu yang harus dipegang. Paham maksudnya? Sebentar. Aku bilang tadi, aku kasih contoh. Abad 1 sudah ada nih cerita tentang nih begini-gini. Lalu abad 2 atau 3 sebelum Masehi, cerita tentang Musa sudah ada, cerita tentang Abraham sudah ada, cerita tentang Daud sudah ada nih paling tua nih. Buktinya pun ada, original teksnya pun ada. Tiba-tiba di abad ke-7 atau abad ke-8 Original atau teks. 10, tiba-tiba nongol lagi cerita tentang Musa. Saya mau tanya maka Santi kalau kasetnya pinter, yang mana bisa lebih percaya? Pastinya yang original, yang tertua. Yes. Nah, Maka itu sebab cuman itu saya masalahnya, nggak pernah percaya sama kenapa agama di beda? luar Kristen. Apalagi yang niru-niru cerita Abraham, Musa, Daud dan lain sebagainya. Yang awal datang, Ini bukan Nggak apa-apa, Bang Loding, nggak apa-apa. Ini Bang Bang Santi ini Sama. pintar ini, Kak Santi ini bukan pintar Bang itu, Loding. Bang. Masalahnya Saya tahu. kenapa ada perbedaan? Itu yang saya bilang Kenapa ada tadi. perbedaan? Yang saya bilang tadi, kalau kamu ketemu dengan dalil yang lebih lama lagi, ya bukti yang lebih lama lagi, harus kamu yang lebih lama. Kak Santi boleh nggak saya nanya Tunggu sama Zek Kak sebentar, Santi? kau jangan potong dulu. Kenapa itu bisa Kak berubah? Santi boleh nggak? Saya nanya Kak Santi kok. Saya nanya Sebentar. Kak Santi, boleh nggak saya Sebentar, mempertanyakan semua buat logikanya habis. si Kau Zek? jangan potong-potong. Kau bilang saya nggak punya etika. Saya Kau tanya Kak punya Santi, etika. ini kenapa si Zek ini dari tadi ngamuk-ngamuk terus nih? Kalau Heran saya. ikhlaskan, makanya saya bilang Santi. Saya lagi tanya Kak Santi, yang setelah tadi, si Zek ngomong, yang Kak Santi abad- izinkan yang nggak saya abad bertanya pertama kepada si itu Zek? sudah ada. Biar saya tunjukkan cacat Tiba-tiba logikanya si Zek Kak Kak Santi. tahun 1800 Boleh. sekian itu menongol. Yang mana yang kamu lebih percaya? Ya. Tentu dong yang abad pertama dong. Artinya Bang Jack, berarti ada yang salah berarti kan di antara dua itu ada yang salah. Iya, tapi ada yang benar Itu nggak? bagian, hah? Ada yang benar nggak? Kenapa? Ada yang benar Ada nggak? yang benar, tapi kan ada yang salah. Setuju. Saya jadi bingung. Oke, saya masuk ke Santi ya. Ada yang Saya benar. masuk ke Kak Santi nih. Saya ke Kak Santi. Sama tentang Ya. kitab Kristen dengan kitab yang lain. Itu pun sama cara mencernanya begitu. Nggak mungkin yang udah baru datang niru yang udah Zek, lama Zek datang. banyak Nggak kali mungkin. bicaramu dari tadi udah muak pula aku nengoknya. Maaf Kak Sama, Santi ya, saya harus tapi tunjukkan muak asli pula saya ya. begitu. Zek, Cakep, sekarang jujur sama diri kau sendiri. Berarti kitab yang lebih dulu lebih benar daripada yang kemudian, Zek? Iya dong. Mana yang lebih benar, kitab Katolik atau kitab Protestan? Oke, ku jawab ya. Nangis kau kan? Nangis kau. Ku belum jawab, kau sudah bilang nangis. Nah, jawab. Dengar baik-baik. Kitab itu dari dulu tidak ada Katolik atau Kristen, tidak Mana ada. yang lebih dulu, kitab Katolik 72 Kau kitab dengar atau saya Protestan ngomong yang dulu. kemudian di abad ke-16 66 Kau jawab, kitab? kau diam. Kau sudah bilang tadi parameter benar itu yang lebih dulu. Kau jawab, jawab, kau diam. nggak usah bertele-tele Kau dengan jawab, aku. kau diam. Kau Saya jawab, dengan kau Kak diam. Santi model saya model Kau soft jawab. spoken, dengan kau nggak Ku jawab, pantas. kau diam. Ku jawab, Kau kau diam. jawab pertanyaanku. Ku Mana jawab, yang kau lebih diam dulu dulu. antara kitab Katolik dengan Protestan Ku dan mana jawab, yang lebih kau benar? diam, berani. Jawab. Nah, kau tahu. Iya, kau diam, jawab. Dijawab, Kau Budi, diam, dijawab. ya. Ya. Kau diam. Saya diam. Kitab-kitab itu ditulis semua abad pertama. Di abad pertama itu tidak ada golongan Kristen, Katolik, Ortodok dan nggak ada itu. Tetapi kitab-kitab Yang itu. mana yang lebih benar antara Katolik dan Protestan? Karena Protestan di kau abad tanya ke-16, kitab-kitab, Katolik lebih dulu. bukan aliran, bukan Karena selesai parameter ngomong. kebenaran menurutmu adalah yang lebih Yang dulu, yang tulis lebih benar. Injil, Matius, Markus, Lukas, Oke, Yohanes itu oke, abad pertama. oke. Itu Katolik Mana belum lebih ada. benar, perjanjian Kristen, baru atau Protestan perjanjian tidak ada. lama? Jelas aku ngomong. Mana lebih benar, perjanjian baru atau perjanjian lama? Nek kau ngobrol sama saya. Mana lebih benar, Matius, perjanjian baru Markus, atau perjanjian Lukas, lama? Yohanes, bahkan surat-surat Paulus 13 surat Antara Paulus. perjanjian baru dan perjanjian lama mana lebih dulu? Dengarku ngomong. Antara perjanjian Kau lama jangan dan lari perjanjian baru kemana-mana mana yang dulu, lebih dulu kau jawab ditulis? satu-satu dulu. Kok nggak bisa jawab? Saya ganti pertanyaan. Kau takut, ini kau udah mulai Antara bingung. kitab perjanjian lama dan Santi, perjanjian baru mana yang lebih dulu makanya ditulis? Kau jangan kumpul-kumpul sama penyesat-penyesat macam ini, ku kasih tahu. Coba lihat Kak Santi. Kau Coba lihat diam Kak ya, Santi, dia aku tidak takut berani sama menjawab. kau ya. Dengar, diam. Dan- Markus, Lukas, Ya, diam Yohanes. dulu nih, diam dulu. Dengar nih. Kak Santi. Ya, Oh, sorry Kak Santi. turunin Ini ya. nggak sorry. Saya minta maaf sama Kak Santi. Begini Kak Santi ya, kita ini diskusi akademis. Kalau sekedar diskusi seperti itu, nanti Kak Santi akan melihat sisi lain dari saya. Kenapa? Saya ini bukan orang yang akan membiarkan tuduhan terhadap agama saya. Saya bersedia menjawab tentang agama saya. 1000% saya berani menjawabnya, Kak. Tapi mohon maaf, saya bukan orang yang akan membiarkan orang memframing agama saya. Mari kita bahas secara rasional. Apakah betul
yang lebih dulu itu yang lebih benar. Justru Kristen blunder Kak di sini. Kalau memang kitab yang lebih dulu itu lebih benar, maka tidak boleh ada perjanjian baru. Maka peganglah perjanjian lama, karena perjanjian lama lebih dulu daripada perjanjian baru. Sementara isi kandungan perjanjian lama dengan perjanjian baru itu berkontradiksi, baik konsep ketuhanan, baik tentang Tuhan. Nah, maka Jack tidak memenuhi standar omongannya sendiri. Dia hanya ingin menyerang agama Islam karena menuduh bahwa Islam itu Qurannya baru muncul di abad ke-6, Kak. Ya, tapi kakak harus tahu konsep Quran dan para nabi, Pak nabi-nabi Israel itu memang mengutus pertama Abraham dulu. Ketika Musa datang, bukan berarti kita bisa membandingkan ajaran Musa dengan ajaran Abraham karena sama-sama benar dua-duanya. Hanya saja ajaran Musa ini mengajak kepada yang diajarkan oleh Abraham kepada orang yang sudah menyesatkan ajaran Abraham. Maka Yesus kemudian mengajarkan kepada orang di zamannya untuk mengikuti kembali ajaran ajaran Musa yang sudah diselewengkan. Maka Quran pun begitu, mengkoreksi apa yang sudah diselewengkan. Jadi kalau kita mengambil parameter yang lebih benar itu yang lebih dulu, maka orang Kristen hancur. Harusnya nggak boleh ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Harusnya lebih pegang kepada Katolik daripada Protestan. Ini dia Protestan, bahkan denomnya sendiri adalah denom terbaru, yaitu denom ajaran Sabellius. Gitu. Maaf Kak Santi ya, karena kita kan diskusinya bagus. Saya tak tertarik diskusi debat kusir gitu Kak. Kalau di depan Kak Santi. Tapi kalau Kakak ingin melihat saya debat kusir dan debat hantam-hantaman di room saya sendiri, Kakak boleh lihat. Saya menjaga sikap karena ada Kak Santi di Iya, Bu sini. Santi ya. Ya, saya Ya, setuju. Bu Santi, mohon maaf ya berarti Bu Santi ya, karena memang di sini nggak ya. masalah, nggak masalah. Itu Silakan, hak silakan. Ding sama Uni menurunkan. Berarti tadi kan sebenarnya secara tidak langsung Bang Jack juga mengakui ada perbedaan. Yang kita bahas tadi kan yang ditantang sama Bang Nandar kan 70 dan 72. Ya kan? Bukan esensi dari firman itu gitu ya. Nah, ya saya juga berbesar hati berarti mengakui ada perbedaan. Walaupun itu cuman angka. Karena sudah diakui. Karena saya baru tahu sekarang juga gitu. Karena sudah diakui, jadi saya pun harus berbesar hati mewakili, iya ini perlu untuk ditindaklanjutin lagi. Akurasi ya, untuk akurasi. Ya, Kita bicara akurasi untuk- tadi. Ya, Dan untuk ya, kami umat karena kita Kristen. temanya kan transmisi. Kan bicara Iya, transmisi, karena dari otomatis awal kan akurasi. masalah, ya akurasi. Jadi walaupun Akurasi. karena angka itu walaupun dia sedikit, itu maknanya juga itu sangat sangat penting gitu kan. 1 sama 2 itu kan berbeda sekali maknanya gitu. Jadi